di dunia ini, maka orang yang miskin akan meninggalkan semua Tuhannya, menuju kepada Tuhan orang-orang yang kaya. Kalau kehidupan kebenaran ketuhanan itu dilihat dari segi harta, orang Kristen kaya-kaya semua, berarti doanya diterima oleh Tuhannya, pindah yuk. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Kita minta, orang yang non-muslim minta, ateis pun minta, semuanya diserahkan, semua diberikan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan nanti ada ke penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan agizuma, ya. Ada seorang perempuan bertanya tentang Islam dan juga ada perdebatan agizuma dengan seorang pendeta yang pada akhirnya dipermalukannya. Baik, kamu muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Kepada syariat A, B, C, D, ya seperti yang saya katakan tadi, masuk kamar mandi ya harus kaki kiri, kalau berdoa harus cuci ini cuci itu. Orang Kristen itu, inti dari perintah Yesus itu adalah mewartakan bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus itu adalah karunia Tuhan, bahwa dunia ini butuh Yesus. Nah, inti kekristenan itu gak ribet. Kekristenan itu sederhana sekali, bahwa Yesus yang kami terima itu wajib kami beritakan, termasuk dalam room ini. Kalau Anda tidak mau sependapat, nggak masalah, itu membuat kita ada diskusi pada hari ini. Nah, tetapi sederhananya seperti itu, Bang Juma, ya, bahwa saya tidak berkata ini bisikan roh, tidak. Orang-orang Kristen yang sepengetahuan saya, kenapa beribadah minggu itu semua bukan soal bisikan roh, tapi soal tafsiran saja. Karena para rasul-rasul memecah-mecah roti pada hari Minggu, hari pertama minggu itu, ya. Jadi hari ketujuh itu adalah hari Sabat atau Sabtu. Hari pertama itu adalah memecah-mecah roti. Sehingga bapak-bapak gereja mengambil keputusan Yesus bangkit pada hari Minggu, maka dialah kebangkitan. Dialah kebangkitan dan hidup. Ya, kita rayakan kebangkitan itu, sebab Yesus kalau tidak dibangkitkan, kepercayaan kami sia-sia. Kalau dia hanya di kuburan saja sampai hari ini, nggak ada artinya kekristenan. Justru karena Yesus itu bangkit, maka seluruh manusia juga akan dibangkitkan. Karena Yesus itu memberikan jalan, dia datang dari surga, dia berjanji memberikan tempat bagi kami, bahkan suatu hari akan datang, ya, dan menyediakan tempat bagi kami. Syaratnya sederhana, percayakah engkau akan itu, kata Yesus. Bagi kami orang Kristen, kami mempercayainya, Bang Juma. Ya, artinya bisikan roh itu segala macam, maaf, seribu maaf, itu asumsi Bang Juma belaka. Atau mungkin ada pendapat orang Kristen yang lain. Tapi itu sebagai rasa syukur kami. Kami tidak terfokus kepada hari Minggu, hari Sabtu, hari Senin, hari apa saja. Kami bisa menaikkan rasa syukur kami terkait kepada perintah Yesus. Bagi kami, perintah Yesus itu yang jelas itu kami ikuti, saling mengasihi. Ya, artinya bahkan kepada musuh saja pun kami harus berdoa untuk mereka. Bahkan Yesus ini perintah jelas. Yesus berkata, jangan kamu mengkafirkan siapapun di antara kamu. Lihat orang Kristen apakah pernah mengkafirkan satu orang saja pun. Yesus berkata, jikalau kamu dianiaya, ini perintah. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lihatlah orang-orang Kristen, kalau memang dasarnya adalah Alkitab, semakin dia dianiaya, semakin dia memberkati. Kalau memang dasarnya adalah kitab, jangan kita bicara oknum. Jadi kekristenan itu sederhana dan sangat indah, tidak ribet-ribet.
Nah, begitu kira-kira Bang Sungai. Silakan. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda beragama tanpa pola, hanya angan-angan, hanya hurafat, hanya prosesi-prosesi tafsir-tafsir, ingat saudara, tidak ada seorang melakukan sebuah tindakan tanpa bisikan, orang gila sekalipun. Orang gila sekalipun. Saya ingin mengingatkan saudara, coba Anda lihat di dalam Yohanes 13 nomor 2. Bagaimana cara iblis bekerja? Membisikkan. Iblis itu tidak nampak. Iblis itu hanya membisikkan. Ibadah minggu ini bisikan siapa? Yesus? Mustahil. Yesus tidak pernah membisikkan untuk ibadah minggu. Jangankan membisikkan, mengajarkan dengan langsung aja enggak. Sedangkan dalam kaidah pengajaran Yesusnya, Keluaran 31 misalnya, jelas sekali di situ ada perintah membunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Itu kalau Anda pengikut Yesus. Nah, sekarang permasalahannya di Matius 28 inilah pangkal awal ketika saya berbicara Kristusnya Kristen dan Kristusnya Yahudi itu berbeda. Kristusnya orang Yahudi berpola kepada aturan Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan harus berpola kepada aturan Tuhan. Bukan bisikan-bisikan, bukan tafsiran-tafsiran. Yesus melakukan satu prosesi ibadah dan mengajarkan kurikulum ajarannya kepada muridnya berdasarkan aturan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak melakukan pekerjaan dari diriku sendiri. Seluruhnya dia sandarkan kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri disebabkan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan di dalam hatinya. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus itu berpola dalam beragama. Sedangkan saudara tafsir. Berarti ada yang membisik sehingga orang itu mentafsirkan. Cara kerja iblis dalam Bible sama seperti dalam Al-Quran. Membisikkan. Yohanes 13 nomor 2. Minal jinnati wan nas. Jadi pembisik-pembisik itu dari jin dan manusia. Dari golongan iblis dan dari golongan manusia. Nah saudara, ketika Anda melihat kekristenan saudara, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah sekarang kebenaran apa yang ditorehkan dengan ibadah minggu itu? Yesusnya mengajarkan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan ibadah Sabat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebelum langit dan bumi lenyap, kata Yesus, maka Sabat tidak bisa dihilangkan sedikit pun. Lukas 16 nomor 17. Jadi bagaimana mungkin kemudian bisa berubah menjadi hari Minggu kalau tidak ada yang membisikkan? Maka pembisik ini adalah sivilisasi ini. Yesusnya mengajarkan kepada Bani Israel agar mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, Yohanes 14 nomor 12, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Adakah Yesus ibadah minggu? Enggak ada. Jangan lakukan. Itu kata Yesus. Tetapi sang pembisik datang dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada yang memerintahkan orang Kristen ibadah minggu. Bukan gak ada, ada. Seperti Yudas ketika dirasuki kemudian dalam Yohanes 13, ada yang merasukinya, membisikkannya. Sehingga dia punya rencana untuk berkhianat kepada Yesus. Begitu juga makan babi, begitu juga semuanya yang tidak pernah Yesus praktekkan. Semua itu diajarkan oleh roh pembisik-pembisik tersebut. Ini pola saudara, pola di mana Yesus mengajarkan agamanya, di mana makhluk yang datang kepada kalian yang mengaku Yesus Kristus itu juga mengajarkan agamanya. Jadi sekarang ini ketika Anda bernarasi seakan-akan Yesus mengajarkan kasih, ya itu Yesus anak Maria.
Itu Yesus anak Maria. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus itu membatalkan itu. Coba Anda lihat dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Satu, hukum utama dan hukum kedua adalah kasih. Hukum utama kasih kepada Allah, hukum kedua adalah kasih kepada manusia. Dan kedua hukum inilah kemudian, dan kepada Taurat inilah kemudian, hukum kedua-duanya itu termaktum. Sedangkan hukum Taurat yang di dalamnya ada hukum utama dan hukum kedua, kata Paulus, sudah dibatalkan. Apakah orang Kristen berani berbicara mengenai kasih ketika mereka menjajah Indonesia? Orang-orang yang notabene-nya Belanda yang datang ke Indonesia yang adalah Kristen, berani enggak orang Kristen kami adalah agama kasih, berani enggak? Enggak. Kalian mengatakan Kristen agama kasih setelah Indonesia merdeka dari penjajahan yang orang-orang yang beragama Kristen. Jadi enggak ada itu, saudara, enggak ada. Sekali lagi saya kembalikan kepada tema, Mesias atau Kristus atau Yesus yang kalian ikuti adalah berbeda dengan Yesus atau Mesias atau Kristus yang datang untuk Bani Israel itu. Silakan. Ya, terima kasih. Hanya karena ada tertulis bahwa iblis membisikkan sesuatu kepada Yudas Iskariot, maka Bang Juma mengatakan bahwa perintah minggu, perintah ini adalah suatu bisikan, ya. Bahkan kalau boleh saya tanggapi, ya Bang Juma sebenarnya berkata itu bisikan iblis. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan aja Anda berpendapat seperti itu. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih. Kami sebagai orang Kristen tidak perlu reaktif, ya. Jadi, tapi secara logika berpikir, hanya gara-gara satu ayat bahwa ada bisikan, itu jelas dalam Alkitab. Jelas dikatakan bahwa iblis berbisik kepada Yudas Iskariot. Tiba-tiba dilempar kepada ibadah minggu bisikan. Coba bayangkan. Logika apa yang Anda pakai sesungguhnya? Ya, kalau bukan logika pemaksaan doktrin yang Anda miliki. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang berkata demikian, bahwa iblis berbisik kepada pemimpin gereja. Nah, itu logika fakta yang mungkin kita perdebatkan. Bukan asumsi belaka, abangku, ya. Tidak sama sekali. Kami tidak diajar untuk membawa asumsi. Kami diajar untuk berkata jujur. Ketika Anda bertanya, hari Minggu itu, saya sudah jawab bahwa hari Minggu itu adalah rasa syukur kami. Kami tidak akan menghakimi atau tidak menjudge kalau ada orang-orang Kristen yang sudah merasakan kasihnya kepada Tuhan. Dia ibadah tengah minggu, hari Senin, Selasa. Kami tidak terkungkung oleh waktu, 5 waktu, 6 waktu, 3 waktu. Hidup kami itu sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Buah daripada ibadah itu adalah realisasinya bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami menjawab orang-orang yang menuduh kami, memfitnah kami. Bagaimana orang-orang yang menyudutkan kami. Di situ kelihatan itu orang Kristen, bukan syariat syarat. Tadi Anda katakan harus ada pola. Pola yang Anda maksud seperti apa? Mungkin Anda berkata, polanya A, B, dan C. Hidup ini terlampau ribut kalau kita fokus ke pola. Kita cukup ke garis besarnya. Substansi yang disampaikan itu apa? Sehingga bagi orang Kristen, walaupun misalnya dia tidak dikhususkan misalnya harus berwudu pada hari Minggu, kami tahu bahwa untuk beribadah itu harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mulai dari pakaian kami, mulai dari penampilan kami. Kalau memang benar-benar orang Kristen, kami tidak perlu ada bisikan-bisikan seperti itu, abangku. Nggak ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, kemudian Bang Juma tadi mengarahkan kepada Belanda yang menjajah Indonesia. Sejak kapan Belanda mengatakan bahwa kami datang membawa kasih? Mereka itu datang dagang politik. Saya juga tidak bisa dibilang Islam berperang dengan Islam hanya gara-gara misalnya Arab Saudi berperang dengan tentara Houthi atau siapa? Ya, Afghanistan dengan ini saya tidak katakan. Saya tidak masuk ke dalam konsep itu. Ya. Kita mari fair-fair saja. Kalau pernah Belanda menjajah Indonesia, toh buktinya orang Kristen sendiri banyak yang gugur, saudaraku.
Seandainya kami sepakat bahwa itu adalah penyebaran kekristenan, harusnya orang Kristen nggak ikut berjuang. Yosudarso orang Kristen, beberapa contoh-contoh yang lain, ada orang-orang Kristen. Kami paham mana itu politik, mana itu propaganda. Kami tidak mau digiring dengan satu opini ini, ya, bahwa inilah dasar kasih. Lihat saja buahnya. Kita lihat saja buahnya. Apakah saudara melihat bahwa orang-orang Kristen hari ini, kita berbicara buah, kami teringat apa kata Yesus, ya, bahwa dari buahnya lah kamu ketahui, ya, buah itu ada buah pertobatan. Kami tidak peduli, bahkan banyak pendeta juga yang bejat, sama seperti banyak maaf kata kiai atau santri-santri di pesantren sana, tapi kami tidak katakan itu Islam, itu adalah oknum, ya. Tapi lihat apa dasar kami melakukan sesuatu, lihat buah yang kami lakukan. Apakah kami benar-benar mencerminkan? Kita mungkin bisa bicara teori A, B, C, ajaran ini, kepalsuan ini. Kekristenan sederhana, lihat aja buah yang dihasilkan. Silakan Bang Juma. Iya, buahnya ya ibadah minggu, makan babi, makan anjing, makan segala binatang-binatang yang diharamkan dalam firman Tuhan. Itu buahnya Kristen. Kalau Anda melihat buahnya, ya lihat Belanda menjajah, merampas, memperbudak. Ya itu buah. Ya, yang Anda maksud buah itu apa? Karena di Indonesia sudah merdeka. Selamat pagi ya bro. Itu buahnya. Oh no. Ingat saudara, di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci, ya, diterangkan di dalam pengajaran Yesus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi orang belajar Kristolog itu bukan hanya cuap-cuap. Kita harus mengkaji Kristen secara mendalam, memahami Bible secara mendalam, antara unsur lain dengan unsur yang satu harus kita kaitkan. Bukan cuma menolak, bukan hanya kemudian berasumsi, hanya pamer, kasih, tapi hoax. Yesus yang berkata kepada muridnya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa kata Nabi Daniel tentang pembinasa keji ini? Silakan Anda baca Daniel 7 nomor 25. Dia pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Itu dulu. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan perkataan-perkataan yang maha tinggi, itu adalah ajaran sang pembinasa keji. Bukan karena dia dipoles oleh kasih, lantas kemudian pembinasaan yang dilakukan secara terstruktur itu hilang. Enggak. Dia akan mengajarkan kemudian orang melawan, menentang perkataan-perkataan sang yang maha tinggi, dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan berusaha mengubah waktu, mengubah hukum, memutarbalikkan kemudian apa yang maha tinggi ucapkan, firmankan. Makanya saya mengatakan kepada saudara, Yesus yang datang kepada Bani Israel mengukuhkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk dijalankan. Matius 23 nomor 1. Jangan kau mengikuti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jangan kamu ikuti. Berarti harus dipraktekkan. Nah, sekarang kalau dikatakan oleh Yesus, sang pembinasa keji ini memutarbalikkan kemudian firman Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Coba Anda lihat bagaimana saudara Paulus ini mengajak kalian untuk meninggalkan apa yang maha tinggi firmankan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya dan seterusnya. Jadi Paulus mengajarkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadi ketetapan yang maha tinggi. Sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Dari mana ilmunya? Dari bisikan roh yang tadi, kawan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibadah minggu ini firman Tuhan enggak? Bukan, itu pengertian sendiri. Kalau
firman Tuhannya hari apa? Hari Sabtu. Siapa yang mengantarkan kalian ibadah minggu? Sampai kompak seperti itu. Ya bisikan, makhluk roh yang menghantarkan kalian sepakat untuk ibadah minggu, sementara Tuhannya memerintahkan hari Sabtu. Coba, nggak usah terlalu jauh, nggak usah bertele-tele kita untuk berdiskusi terlalu jauh hal ini. Saya ingin tanya, saudara nih, kalau kami umat Nabi Muhammad, datangnya Nabi Muhammad, fattabi'uni, kami mengikuti instruksi beliau, apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang ditetapkan oleh beliau, apa yang menjadi keputusan beliau, sebisa mungkin kami mengikuti beliau. Dalil di dalam kitab saudara, kalau anda murni pengikut Yesus, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dia berada dalam diri Yesus, dia berada dalam imannya kepada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Sekarang saya ingin tanya, saudara El Tarigan, Yesus hidup ala Yahudi atau Yesus hidup ala Kristen? Jawab. Oke, nanti saya tahu itu juga. Tapi saya izinkan saya menanggapi narasi Zuma yang sebelumnya. Oke. Oke, saya tanggapi dulu. Bang Juma mengutip ayat firman Tuhan Daniel 7:25 lalu menafsirkannya kepada Paulus. Ya, saya hargai itu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau kita pelajari ayat ini, okelah kita belajar hermeneutik, mencoba tafsir, ya. Kalau pandangan kami ini pandangan sangat liar, bukan liar saja, sangat liar. Liar dalam arti, ya, kalau kita lihat, kita coba kata per kata, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Sejak kapan Paulus menganiaya orang? Dia justru yang teraniaya. Paulus itu sebelum dia bertobat, bisa saya lanjutkan? Tadi ada ketawa-ketawa nggak jelas itu, dan tidak tahu apa yang diketahuinya. Oke, saya Paulus lanjutkan. penganiaya, Bung. Paulus bertobat dari menganiaya, bukan dari korupsi. Ya, dia sebelum bertobat, dia penganiaya. Pintar. Ya, lanjut. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Nah, dia penganiaya, bahkan bisa dikatakan dia adalah salah satu orang yang paling mendukung untuk menganiaya murid-murid Yesus. Bahkan kalau saya pelajari dalam Paulus, dia seorang intelektual juga, sehingga sampai hari ini contohnya menggeruduk-geruduk rumah orang, dia mengambil surat-surat yang resmi dari pemerintahan, sehingga dia kelihatan legal. Dia seorang yang sangat pintar secara akademis. Nah, tapi apa yang terjadi setelah perjumpaannya dengan Yesus yang Anda katakan palsu itu? Kami itu yang saya katakan tadi, buahnya. Kalau dulu dia sebelum rasul, dia pembunuh, tapi setelah dia jadi rasul, dia tidak pernah membunuh satu orang pun. Dulu sebelum menjadi rasul, ya, banyak hal-hal yang seperti dikatakan, bahwa kalau dari segi hal-hal lahiriah, aku orangnya, tapi setelah aku mengenal Kristus, semua itu sampah bagiku. Nah, artinya dalam kehidupan Paulus, bahkan dalam pelayanannya, dia tidak pernah merampas. Dalam arti kata, dia tidak pernah berperang. Bahkan dia mencukupi segala kehidupannya. Bagi kami, ini yang disebut buah gitu. Daripada sekedar kita beda tafsir, beda pernyataan, beda kata. Ya, nggak ada kalau memang Anda mengacu kepada Daniel 7 ayat 25, lalu menghubungkannya kepada Paulus. Malah, maaf, 1000 maaf. Ya, saya dengar, kalau saya salah nanti coba Anda koreksi. Muhammad justru yang kami tahu, bahkan sebelum dia jadi nabi, saya belum pernah mendengar dia pernah membunuh satu orang pun. Dia sebelum menjadi nabi, dia kawin satu orang, mengawini satu orang. Tapi setelah nabi, ya, kalau salah nanti silakan dikoreksi, bisa saja karena saya bukan orang Islam. Ya, bahwa seorang Rasulullah setelah dia menjadi nabi, justru dia berperang, tentu dengan alasan-alasan yang pasti Anda akan kemukakan nanti. Dia juga sebelum menjadi Rasulullah, ya, dia hanya memiliki satu istri, monogami. Tapi setelah jadi rasul, malah jadi banyak istrinya. Nah, jadi dalam hal demikian, kekristenan itu melihat buah yang dimaksud, buah pertobatan apa yang dihasilkan.
Apa yang dihasilkan orang itu. Kita tidak akan pernah habis dalam berbicara. Anda mengklaim tadi, Kristolog itu bukan main-main. Jelas, orang Kristen itu justru sekolahnya itu nggak bisa main-main. Kami tidak bisa, pendeta-pendeta kami tidak bisa hanya mengklaim hanya karena 1-2 ayat bisa jadi pendeta. Itu prosesnya begitu panjang, katekisisnya berapa panjang, pengujiannya berapa panjang. Berarti tidak main-main. Nah, kalau hari ini ada perbedaan yang Anda klaim, bukan main-main. Tentu saja kami lebih percaya kepada Kristolog yang kami imani. Nah, begitulah kira-kira Bang Juman. Silakan. Jawaban Anda tentang 1 Yohanes 2 nomor 6 itu, jangan hindari. Apakah Yesus itu hidup ala Yudaism atau dia hidup ala Kristen? Yesus? Silakan ulangi tadi. Maaf, saya tadi janji memang, tapi saya lupa tadi. Pertanyaan silakan sekali lagi. Apakah Yesus itu hidup sebagai mempraktekkan hidupnya sebagai orang Yudaism atau sebagai orang Kristiani? Oke, saya jawab. Pertama, Yahudi, artinya Alkitab mencatat tentang itu, dia hidupnya pun mengikuti aturan-aturan Yahudi dalam keadaannya sebagai manusia, dan Yesus tidak pernah mengatakan tentang kekristenan selama hidupnya. Silakan. Ya. Yesus yang ada dalam Alkitab, Bung. Enggak, Yesus kan Anda sudah menjawab simpulnya kan? Yesus itu mempraktikkan hidup sebagai orang Yahudi. Anda hidup sebagai orang Kristen. Yang Anda ikuti siapa hidup sebagai orang Kristen? Sedangkan Yesus yang asli hidup sebagai orang Yahudi. Anda hidup sebagai orang Kristen. Yang Anda ikuti siapa? Oke, silakan. Yang kami ikuti bukan kehidupan lahiriah Yesus, tapi perintah-perintah Yesus. Lanjut. 1 Yohanes 2 nomor 6, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sebagai orang Yahudi. Lah terus kenapa Anda tidak hidup sebagai orang Yahudi? Oke. Boleh saya jawab ya? Jadi kalau Anda mengacu pada ayat itu tanpa memahami konteks luasnya, maka kami bahkan harus jadi orang Yahudi dong. Lah memang dalilnya begitu, wajib. Coba Anda baca 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Silakan Anda pahami konteksnya berbicara tentang itu. Ya, Yesus hidup sebagai apa dia? Kristen atau sebagai Yahudi? Itu kan kesimpulan Anda langsung Enggak, mempelajari konteksnya. Ini dalil. Yesus hidup secara global, hidupnya dari tidur sampai tidur kembali, hidup sebagai Kristen atau hidup sebagai Yahudi. Itu kesimpulannya. Oke, silakan. Kalau itu pendapat Anda silakan aja. Tapi yang kami pahami bahwa barang siapa mengatakan bahwa ya ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu soal pengampunannya, soal kasihnya. Kok Anda tafsir kemana-mana? Yesus hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Itu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Anda juga tafsir juga kan? Saya tidak mentafsirkan. Silakan jujur. Yesus hidup ini sebagai Yahudi kah? Atau Yesus itu hidup sebagai Kristen kah? Oke, itu di bagian yang lain. Tapi Anda memaksakan di 1 Yohanes 2 ayat 6 ini kepada pemahaman Anda ini yang keliru, Bung. Bukan. Saya sedang bertanya kepada saudara. Saya minta Anda jujur. Hidup mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Oke, saya terangkan lagi pelan-pelan. Ya. Pertanyaan Anda menggiring bahwa kehidupan Yesus secara Yahudi, maka Anda ambil ayat 1 Yohanes 2 ayat 6, maka 1 Yohanes 2 ayat 6 itu harus mengacu kepada kehidupan Yesus secara lahiriah. Itulah wajib. Yang saya tangkap. Nah, itu wajib. Yang saya tangkap. Itu dalil. Nah, wajib. Disinilah perbedaan kita. Loh, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kan harus hidup sama seperti Yesus hidup, wajib. Nah, sekarang kalau dengan pola kekristenan, berarti Anda tidak sedang mengikuti Yesus yang asli. Anda sedang mengikuti Yesus pembisik. Kan tadi udah aku bilang kan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus kalau dia bangun tidur, yang dia lakukan pertama apa? Kristen kalau dia bangun tidur, yang dilakukan Kristen apa? Makanannya Yesus,
cara hidupnya Yesus, cara beribadahnya Yesus, cara berhubungan dengan Tuhannya Yesus, dengan Kristen hari ini, tempat ibadahnya Yesus, dengan Kristen hari ini, kitab yang dibaca Yesus, dengan Kristen hari ini. Inilah yang saya terangkan, bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus asli. Kalau Kristen ini pengikut Yesus asli, maka Kristen akan tampil sebagai seorang Yahudi yang menjaga Torah. Silakan. Oke. Nah, kita kembali, saya hanya sampaikan kembali, inilah letak perbedaan kita. Bahkan dalam konteks ini, kita memiliki perbedaan yang sangat tajam ya. Kalau saya ikuti logika Anda. Ya, walaupun logika saya Anda mungkin tidak pernah pahami sebetulnya. Tapi Saya paham, Bung, saya paham. Saya ikuti, saya belajar mengikuti logika Anda. Kalau kita hidup sama seperti Yesus hidup, seperti dia orang Yahudi, pertama kita ini bukan orang Yahudi. Nah, Satu, itu. belum. Silakan, tunggu dulu. Iya, silakan. Oke. Pertama, kita bukan orang Yahudi. Mantap. Udah ya. Kedua, ya, kehidupan Yesus dalam dunia itu, kami tidak tahu dia jam makan jam berapa, dia minum jam berapa. Ya, kami tidak tahu dia apakah berambut panjang atau tidak seperti yang ada di film-film itu. Apakah dia waktu itu sudah ada sikat gigi, apa kendaraannya? Kami bukan seperti itu, Bang Jumaku. Bukan. Kalau seperti itu sangat dangkal. Kami hanya lihat wajib sama seperti Yesus itu hidup itu. Konteks yang kami dapat jauh lebih mulia dari sekedar lahiriah seperti bahwa Yesus berarti Anda melampaui Yesus. Nah, Yesus kami mengajarkan mengasihi, bahkan musuh pun kami kasihi. Ini kewajiban, buktinya Yesus pada waktu disalib. Dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi Yesus juga mengajarkan inti daripada kehidupan itu adalah kasih. Dia membuat satu perumpamaan, siapa yang ketika ada orang bertanya, siapa sesungguhnya sesama manusia itu, Yesus katakan bahwa dalam perjalanan ada seorang yang jatuh, tiba-tiba lewat orang Lewi, lewat orang dari suku-suku yang lain, tapi lewat Samaria, orang yang dianggap kelas bawah dalam konteks Israel, tapi dia justru yang mempraktekkan kasih. Nah, yang kami pahami hidup seperti Kristus hidup itu bukan dia cara berjalan, bukan jenggotnya berapa panjang, bukan berapa makan, atau di bait suci, atau di sinago di mana dia duduk. Itu mungkin ajaran Anda tentang sunnah Rasul Muhammad. Silakan Anda seperti itu. Kami tidak seperti itu, Bung. Silakan. Oke, baik. Jadi janganlah terlalu lebay kali jenggotnya, kumisnya, ya sampai harus kayak gitu. Jangan. Tentang konsep bertuhan aja dulu. Apakah sama gitu loh dengan Yesusnya, dengan Kristen? Kan berbeda pola itu. Lalu kemudian kasih. Berbicara mengenai kasih, selalu mengunggulkan kasih. Saya, Bung, sebagai seorang manusia nih, tidak saya menganggap kasih orang Kristen itu ketika mengajarkan anaknya menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus dan menjadikan anak saya menjadi seorang Kristen, di mana hidup kekristenan ini tidak sama seperti hidupnya Yesus. Itu bukan kasih. Mengajak anak-anak yang baru lahir yang tidak punya dosa menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, menjadi Kristen, itu bukan kasih. Kenapa? Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus. Apalah artinya Anda mengasihi orang, membantu orang, bersenyum-senyum ria, tapi Anda mengajarkan orang lain tidak hidup seperti Yesus hidup. Manusia secara tidak langsung. Itu namanya membinasakan manusia secara tidak langsung. Sama seperti Anda ini, korban dari orang tua. Mengajarkan Anda menjadi Kristen, hidup tidak seperti Yesus hidup. Sedangkan Yesusnya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Enggak usah terlalu lebay, rambutnya harus gondrong, mandi tiga. Enggak usah yang itu. Pola keagamaan aja dulu. Pola keagamaan aja dulu. Yesusnya sendiri mengatakan bahwa aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, maka muridku salto gitu. Kalau aku puasa, maka muridku
di dunia ini, maka orang yang miskin akan meninggalkan semua Tuhannya, menuju kepada Tuhan orang-orang yang kaya. Kalau kehidupan kebenaran ketuhanan itu dilihat dari segi harta, orang Kristen kaya-kaya semua, berarti doanya diterima oleh Tuhannya, pindah yuk. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Kita minta, orang yang non muslim minta, ateis pun minta, semuanya diserahkan, semua diberikan. Makanya dikatakan waqulil haqqu mir rabbikum, semua kebenaran telah aku berikan ya. Kamu silakan berpikir, mau beriman kepadaku silakan, mau kufur kepadaku juga silakan. Aku akan senantiasa memenuhi seluruh kebutuhanmu. Itu. Jadi Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Itu dalam Al-Quran. Jadi Tuhan yang benar itu tidak bersilsilah, tidak beranak, tidak diperanakan. Itu Tuhan yang betul. Ahad dia tidak bersilsilah, dia tidak punya anak, dia tidak diperanakkan. Jadi tidak ada istilah anak Tuhan, bapak Tuhan, ibu Tuhan, sepupu Tuhan, opungnya Tuhan, tulangnya Tuhan. Nggak ada istilah di Islam seperti itu. Karena dia ahad, maka dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sama seperti di dalam bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bagi Tuhan tidak ada yang setara. Semua ciptaan, mau dia setan, mau dia malaikat, mau apapun itu, di luar Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Itu konsep bertuhan dalam Islam. Itu yang pertama. Kemudian Tuhan yang kepadanya segala sesuatu tergantung, kesehatan, apapun yang kita butuhkan, rezeki, semua tergantung pada dia. Itu menurunkan sebuah kitab sebagai ketetapan hukum-hukum. Al-Quran diwahyukan dengan pondasi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan, aku juga yang menjaga Quran itu. Maka Quran tidak boleh ada celah. Kenapa Al-Quran tidak boleh ada celah? Karena Tuhan menjamin, kami yang mewahyukan, kami yang menjaga, aku yang memberikan firman, aku yang menjaga. Maka harus implementasi dari ayat tersebut terbukti. Bagaimana dengan Al-Quran? 1400 tahun silam sampai detik ini tidak ada perubahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terlontar dari lisan Nabi Muhammad sampai kepada sahabatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai pada detik ini tidak pernah berubah. Kemanapun kita pergi, betul yang disampaikan oleh adik saya Adon. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah itu adil. Itu tadi, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran telah aku sampaikan, dan kebenaranku itu tidak akan pernah dirubah oleh siapapun. Kebenaran itu harus sampai di hadapanmu. Baru setelah sampai di hadapanmu, kamu tolak, boleh. Kamu terima, boleh. Tapi ingat, ada konsekuensi dari itu semua. Jadi seluruh manusia setelah Nabi Muhammad punya hak untuk selamat. Maka dia punya hak mendengarkan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh dirubah. Karena seluruh manusia punya hak untuk mendengarkan Al-Quran ini. Karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah telah sampai Al-Quran kepadamu? Kalau sampai, kenapa kamu tidak beriman? Nah, makanya Al-Quran dimanapun itu tidak boleh berubah. Sekuat apapun sebuah negara kebenciannya terhadap Islam, ketika Quran masuk, mereka tidak punya daya untuk merubah Quran. Misalnya nih, negara Konoha benci kepada ajaran Nabi Muhammad karena isu teroris, isu intoleran dan seterusnya. Dihubungilah Arab, negara Arab yang mensuplai Al-Quran misalnya. Kamu masukkan Al-Quran kitabmu ke dalam negara Konoha, negara kami, karena di dalamnya ada penduduk yang sekian persen Islam. Tapi dengan satu syarat, cukup terjemahannya, jangan kau masukkan bahasa aslinya. Ada kekuatan seperti itu? Enggak. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, aku yang mewahyukan, aku yang menjaganya. Jadi sebenci apapun misalnya sebuah negara terhadap Islam, isu teroris, sayangnya dia tidak mampu melawan firman Tuhan. Aku yang menjaga Quranku. Kamu tidak akan sanggup untuk merubah apapun yang ada di dalamnya. Subhanallah.
Ini yang terjadi. Orang menggaungkan kebencian, tapi mereka tak sanggup mencari celah di dalam Al-Quran. Bahkan sekedar untuk merubah Al-Quran satu huruf pun mereka tak sanggup. Bahkan untuk sekedar mengganti terjemahan, menghilangkan original teks pun tidak sanggup. Itu satu bukti kebenaran bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Contoh nih, kalau Dinda Adon berbicara atau membaca ayat suci Quran, saya pasti tahu. Saya bukan penghafal 30 juz. Tapi kalau beliau membaca Quran, saya tahu letak kesalahannya. Jangankan salah huruf, mat, cara bacanya, huruf-huruf dan tanda baca, matnya saja. Kalau dia keliru, saya paham, saya ngerti, dan saya pasti tegur. Itulah hebatnya Quran. Jadi nggak bisa salah. Ketika saya ke Jepang, saya nggak ngerti bahasa Jepang. Nggak ngerti saya. Tapi imam kemudian berdiri di depan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sebagai orang Indonesia masuk ke masjidnya orang Jepang tetap khusyuk. Kenapa? Dia sedang membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang Jepang masuk ke Indonesia, saya jadi imam, dia juga merasakan kekhususan yang sama. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Orang Jepang masuk ke Indonesia, masuk ke masjid, sama. Bacaannya tetap memuji kepada Allah yang menjaga kalimat-kalimat sucinya tadi. Itu keistimewaan. Karena Al-Quran satu-satunya mukjizat yang masih ada di tengah-tengah kita ini. Kalau di Nabi Musa belah lautan, bisa kita lihat buktinya? Bisa kita rasakan? Enggak. Nabi Isa membangkitkan orang mati, bisa kita rasakan? Enggak. Orang lumpuh berjalan, bisa kita lihat? Sekarang kita bisa rasakan? Enggak. Nabi Muhammad membawa mujizat berupa Al-Quran, bukan cuma umatnya, tapi seluruh umat manusia bisa melihat satu-satunya mujizat yang tersisa dari nabi-nabi yang pernah ada. Cuma Al-Quran. Saya pernah dialog, mohon maaf, dialog dengan seorang pendeta Leon, namanya Leon of Yerusalem. Baru-baru ini saya tanya, Pak Pendeta, apakah firman Tuhan itu bisa direvisi oleh manusia? Nggak bisa. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Nggak bisa. Berarti firman Tuhan tidak boleh dikoreksi, firman Tuhan tidak boleh direvisi. Ya, tidak boleh. Lalu saya katakan begini, Dek, berarti kitabnya orang Kristen di Indonesia bukan firman Tuhan. Loh, kenapa bisa? Karena selalu dikoreksi, karena selalu direvisi. Akhirnya dia bingung sendiri. Mau jawab apa? Tadi di awal saya sudah pegang, saya sudah ikat jawabannya. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, firman Tuhan tidak bisa direvisi. Berarti yang ada di Indonesia bukan firman Tuhan, karena selalu direvisi, terjemahan lama, terjemahan baru, diperbaiki lagi. TB1 dan seterusnya, TB2 dan diperbaiki. Artinya kalau firman Tuhan itu bisa dikoreksi, berarti yang mengoreksi ini lebih pantas, lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena dia mengoreksi firman Tuhan. Tapi kalau Al-Quran, ada enggak kehidupan manusia? Ada enggak ilmu manusia? Ada enggak pencapaian manusia? Ada enggak keilmuan atau penemuan yang mampu merubah isi Quran? Tidak ada. Al-Quran selalu dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Secanggih apapun kehidupan manusia, Al-Quran selalu mewarnai. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Maka mujizat yang datang kepada Nabi Muhammad bukan membangkitkan orang mati, bukan membelah laut, tetapi ilmu pengetahuan. Satu hari, besok, lusa, tahun depan, ilmuwan menemukan satu ilmu. Begitu diuraikan ilmunya, ternyata 1400 tahun silam sudah tertuang dalam Al-Quran. Itulah hebatnya Quran. Contoh nih, contoh yang baru-baru ditemukan sidik jari. Bagaimana sidik jari di setiap manusia itu berbeda-beda. Rupa-rupanya Al-Quran lebih dulu menemukan 1400 tahun silam. Itu. Nah, inilah salah satu mujizat, inilah salah satu keutamaan yang kami sampaikan kepada saudari saya, karena tidak mungkin, Mbak, tidak mungkin nih sebuah kitab disebut firman Tuhan yang maha mengetahui kalau kitab itu bertentangan dengan kehidupan kita. Nggak mungkin. Contoh, ada pabrik yang ahli membuat mobil,
Ketika pabrik ini membuat mobil, tentu dia juga membuat buku untuk apa itu? Buku catatan-catatan sebagai pengantar daripada cara operasional mobil tersebut. Betul ya? Ada buku panduan untuk mengoperasikan mobil itu pasti ada. Nah, kalau mobilnya berbeda dengan buku panduannya, bertentangan dengan mobil, cara operasional mobil dengan buku panduan, berarti pabrik ini tidak maha mengetahui. Apa analogi ini? Tuhan memberikan kita akal sebagai kendaraan untuk melumpuhkan dunia. Akal. Tuhan sudah menciptakan akal, lalu kemudian menciptakan buku panduan, sebuah kitab suci yang harus selaras dengan akal. Tidak mungkin akal mengatakan 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 1, sementara kitab suci mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga. Berarti antara kitab yang kita punya dengan akal ini tidak sinkron. Sedangkan ahli yang menciptakan kemudian harus sinkron antara mobil yang dibuatnya dengan buku panduan yang ada kemudian. Begitu juga kitab suci. Kitab suci harus selaras dengan akal manusia. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tapi tidak selaras dengan akal manusia, percayalah, itu kitab bukan dari pencipta langit bumi yang maha mengetahui, tapi dari hasil revisi sesuai dengan selera pemesan. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Ayo tak. Aku nggak bisa ngomong. Iya. Masalahnya ini di depan umum. Ya nggak apa-apa. Nanti gampang ngobrol sama saya lagi. Ya. Tapi kira-kira sudah ada gambaran tentang apa penjelasan yang saya pernah jelaskan ke Ita sekarang di sama Bang Juma sama kan, hampir sama gitu kan. Apa yang aku jelaskan gitu. Itu kalau mau istirahat ya silahkan istirahat dulu. Nanti besok kita teleponan lagi. Apa? Mbak Ita, makasih ya Mbak Ita. Bentar. Sehat Apa mau selalu. bersahadat sekarang? Mau bersahadat sekarang? Ayo. Ya bisa sih. Boleh. Ya udah. Tolong di Bentar, Bang Yima. Aku ke ruang yang satunya. Ya. Bimbing dia bersahadat karena tadi dia ngomong sama saya juga. Saya ingin kembali ke fitrah. Maka saya bawa ke sini ke Bang Juma. Gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran apa yang disampaikan kepada Bang Juma selama ini. Saya catat di sini, Bang. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dinda Abu Hadid, sabar Dinda, Ya, sabar. di belakang saya kan ada Bang tuh kumpulan Bible. Saya menjelaskan dari sana juga. Gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang saya jarang masuk ke komal diskusi, tapi saya menggunakan pribadi saya supaya bisa mencontohkan kepada teman-teman di sini. Karena jika saya berdiskusi di sini ada kayak bergesekan-gesekan gitu kan, makanya saya hanya dengan tingkah laku saya bagaimana yang bisa dicontohkan pada teman-teman Kristen. Kemudian mereka bertanya kepadaku, kok kamu seperti ini? Dari situlah saya membuka begitu, Bang. Baik, Dan Masya Allah. kemudian Mbak Ita pun seperti itu. Dinda Adon, Ayo. mohon izin saya naikkan adik kita, saudara kita Abu Hadid untuk mendoakan Boleh. beliau nanti ya. Boleh. Masya Ya. Allah. Aku kenal juga kok sama Abu Hadid. Allahu Akbar, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam kenal buat Mbak Queen of Shadow. Mbak Ita. Salam kenal. Oh Mbak Ita. Iya, Masya Allah. Dinda Abu Hadid nanti doakan beliau ya. Insya Allah, insya Allah. Dinda Ita, Masya Allah. Jadi kita yakin nih syahadat kita sama-sama nih. Iya. Allahu Betul. Akbar. Masya Allah. Ada tutup kepala mungkin di situ? Apa entah Ada apa gitu? bentar. Ustadz Abu, open cam dong. Nggak boleh nyanyi ntar. Subhanallah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Dinda Ita,
sebelum kita prosesi syahadat, saya ingin mendengarkan dari lisan adik saya ini mengakui bahwa yang selama ini kan Kristen tuh ya, di Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Berani nggak mengucapkan di depan umum ini kalau Yesus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah? Coba. Berani. Coba. Kita mau dengar. Makhluk itu ciptaan Yesus, Allah. Yesus adalah makhluk ciptaan Yes. Allah. Yesus Coba. adalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sebuah iman ya, ini keyakinan, tidak boleh diganggu gugat, ini kepercayaan seseorang. Tidak boleh ada yang mengintervensi, karena itu ikhlas tanpa ada paksaan. Oke, satu telunjuknya, simbol tauhid kita satu Tuhan berbeda dengan yang lain. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi, Aku bersaksi, aku bersaksi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita saksikan pada pagi hari ini untuk waktu Indonesia, di tengah-tengah kita ada saudari kita dari Kristen Protestan yang menyatakan imannya untuk memeluk agama Islam ya, dengan penuh keyakinan, dengan proses berfikir lewat bimbingan adik kita Adon. Adon ini Masya Allah luar biasa adikku. Di awal perjumpaan kita tadinya kita saling kenal, antum begitu luar biasa memperhatikan para apologet, tidak jarang membantu para apologet di Indonesia, sampai pada akhirnya turun tangan sendiri untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang membutuhkan pencerahan tentang Islam. Dengan kesederhanaan, keterbatasan ilmu, antum bisa membimbing saudara-saudari kita. Ini bukan hal sepele, membimbing mereka dari jurang kekekalan di dalam api neraka menuju kepada jannah. Masya Allah, subhanallah. Kiranya Allah melindungi antum, kiranya Allah memberikan maghfirah, petunjuk, hidayah, meskipun jauh di luar sana, tapi hatimu tetap ada di Indonesia. Teruslah berjuang, ya, Amin. sampaikan kebenaran meskipun dengan pola yang sederhana. Masih banyak adik-adik ita-ita yang lain di luar sana yang butuh, ya, butuh kita untuk mencerdaskan anak bangsa ini kembali kepada fitrahnya, memeluk agama yang hakiki. Demikian dari saya sementara, saya serahkan kepada Dinda Abu Hadid. Doakan adik kita ini semoga beliau istiqamah dalam menjalankan Islam, menjadi tokoh yang baik, keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Silakan Dinda Abu Hadid. Kita sama-sama berdoa ya, semoga Mbak Tita ini, Kak Tita ini istiqomah di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinik
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Jadi orang kalau sudah meluk Islam itu pasti hatinya lapang, hatinya lega, hatinya plong. Ya, karena pasti udah dekat dengan penciptanya. Seibarat antara kita dengan pencipta kita itu ada dinding pemisah berupa cermin. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka cermin itu ditumbuhi lumut. Berbuat dosa lagi ditumbuhi lumut. Semakin banyak dosa, semakin berlumut cermin ini, sehingga kita tak mampu melihat keberadaan Tuhan yang benar. Karena cermin itu kemudian tertutup oleh lumut. Orang yang bersyahadat itu lumutnya berguguran seketika, rontok, sehingga hatinya menjadi plong, hatinya menjadi bersih. Ringan tangannya kemudian untuk belajar, ringan kakinya kemudian untuk belajar, ringan badannya untuk belajar. Kenapa? Karena hatinya lagi bersih, dekat kepada penciptanya. Al-Quran tadi mengatakan, wa fi anfusihim, aku dekat. Aku memberikan kemudian pengajaran kepada mereka bahwa aku mengetahui tentang apa yang kau bisikkan dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Dan aku membuktikan bahwa aku ada melalui dirimu sendiri. Cermin tadi bersih jadinya. Begitu juga kita umat Islam ini yang sudah Islam dari sejak lahir. Ketika kita melakukan kemaksiatan, cermin itu tersentuh oleh lumut. Semakin banyak kita berdosa, semakin kotor cermin ini, sehingga kita tidak melihat Allah. Apa yang terjadi setelah kita tidak melihat Allah? Kita berani melakukan maksiat, mencuri, merampok, membunuh, berzina. Karena kenapa? Karena kita tidak melihat Allah. Maka kita berani melakukan kemaksiatan. Tapi orang yang cerminnya bersih, untuk mandi dalam keadaan bugil saja malu. Karena merasa Allah melihatnya. Cerminnya bersih. Sehingga mau melakukan maksiat takut kepada Tuhannya. Karena Allah itu maha melihat. Tetapi orang yang seperti ini, mau ditimpa dengan musibah, mau difitnah, mau dihujat, apapun itu, tetap dia tersenyum. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Tidak pernah lemah di dalam berpijak. Gak pernah kemudian dia rapuh di dalam berpendapat. Nah inilah ya, sebagai seorang mu'alaf, adik Ita, kamu lagi bersih, cerminmu lagi bersih. Jaga cermin itu. Perindah cermin itu dengan ibadah. Bingkai cermin yang memisahkan antara makhluk dan halik. Ya Rabb, begitu adik ini menyebut Ya Rabb, Ya Allah, seketika Allah melihat. Karena tak ada noda. Minta kepada Allah. Berbicara kepada Allah, sampaikan. Kan Al-Quran menarasikan surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Aku mendengarkan bisikan hambaku, bisikan kalbu hambaku. Jadi apa yang kita bisikkan dalam hati, ngobrol sama Allah. Ya Rabb, aku butuh bimbingan. Ya Rabb, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Nah sehingga dalam kaidah berislam,
dalam prosesi ilmu tasawuf atau makrifat ini ketinggian, tapi dasar. Kita umat Islam itu diminta selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Untuk membersihkan, meruntuhkan cermin kita yang sudah ada bintik-bintik lumut. Makanya koreksi diri pada saat kita ingin tidur, kita koreksi, hari ini saya berbuat dosa apa ya? Oh, tadi saya sedikit agak menyinggung perasaan si fulan. Istighfar. Sehingga bersih lagi cermin tadi. Kalau orang bermaksiat, menumpuk cermin itu sehingga dia lupa kalau Allah itu ada. Saya kira begitu sebagai pengantar sederhana dari saya. Mudah-mudahan saudari kita ini bisa istiqomah dan keturunannya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, dan langkahnya beliau ini dijadikan sebagai contoh untuk saudara-saudara kita non-muslim yang lain. Karena saya yakin sekali banyak saudara saya non-muslim yang juga ingin bersyahadat, tetapi banyak hal yang merintangi. Takut sama harta, takut sama keluarga, takut diusir, takut diungsikan, takut bla 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 bla, karena takut. Tapi percayalah, selama Anda masih ingin menerima kebenaran dari kaidah-kaidah ajaran Islam, maka ketakutan Anda itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ada hati yang kemudian Allah titipkan untuk dibersihkan selalu. Saya kira begitu. Mungkin ada masukan, silakan, waktu dan tempat kami berikan. Terharu aja. Silakan Nina Adon, ada yang mau disampaikan mungkin? Iya, aku ngasih tahu aja jamaah yang bawah, yang di bawah ya. Jadi kami, saya dan Kak Ita itu berada di Amerika. Jadi kalau ada sampai yang bilang Kak Ita kesini mau cari koin, Anda salah besar, salah besar. Justru Anda yang mengetik itu, yang mengetik di situ, itu kekurangan, sangat kekurangan dibandingkan kepada saya dan Kak Ita. Betul. Saya bekerja di sini, Kak Ita di sini. Betul. Tidak kekurangan dalam ekonomi. Jangan salah berpikir ya. Jika kami kekurangan koin, no. Sama sekali tidak. Tapi Kak Ita kesini karena apa? Karena dilembutkan hatinya, dibukakan akal sehatnya, dibukakan itu. Karena apa? Dia mau menerima apa yang saya berikan, yang saya berikan pada Kak Ita. Ini seperti ini. Ini bukti-buktinya. Ini buktinya. Kemudian dia mau menerima. Kalau yang di bawah ngetik itu ketikan bilang Kak Ita kesini butuh koin, salah besar. Salah besar, Anda salah besar ya. Salah Pak koin. Nah tuh, salah besar. Tidak ada apa-apanya yang ngetik itu. Oke? Masya Allah. Iya, beliau ini pejuang-pejuang ya untuk negara kita ini juga. Mereka teman-teman yang berkarya di luar sana sebagai seorang profesional, ya baik adik Adon maupun Dinda Ita, mereka ini adalah pejuang. Mereka ya beda levelnya dengan kita. Alamak, kita mah recehan, mereka mah mereka ini penumpuk dolar kawan-kawan. Ya Allah ya Karim. Jangan kebiasaan lama. Lihat, silakan. Jangan kebiasaan lama dibawa. Saya bisa melakukan itu. Masya Allah. Ya Bang Zuma izin Allahu Bang. Akbar. Tadi Siap. apa yang Bang Zuma sampaikan ya, bahwa ketika kita membeli sebuah produk tentu ada namanya manual book. Ya. Manual book inilah yang membantu kita memahami apa yang kita beli, apa yang kita akan fungsikan, ya kan? Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, Allah telah sampaikan itu kepada orang-orang terdahulu. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Wahai ahli kitab, kata Allah, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Alhamdulillah, kita telah memanfaatkan manual book yang Allah berikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yang menjadi asbab adalah dengan hadirnya saudara-saudara kami, guru-guru kami di sini, Bang Zuma, Bang Adon, sehingga petunjuk itu tersampaikan kepada kita melalui sebab yang telah Allah tetapkan. Ini terjadi bukan karena ada kesengajaan, ini terjadi bukan karena ada perencanaan. Ini semua terjadi biiznillah, atas izin Allah, atas kehendak Allah. Maka satu hal yang perlu kita camkan bersama adalah kita tinggikan segala puji-pujian hanya kepada Allah, karena tanpa izin dari Allah ini semua tidak akan terjadi. Maka sebagai seorang yang meyakini adanya Tuhan, orang yang mengakui bahwa Tuhan itu telah memberikan peringatan dan larangan, maka tentu panduan kita adalah kitab suci, bukan kita belakangi kitab suci itu. Tafadhol abangku, Bang Zuma. Masya Allah, luar biasa ilmunya. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan ya tapi tidak usai ya, karena ada gangguan tadi, sempat hilang jaringan sehingga tidak sampai tuntas, tapi tinggal sedikit aja sih tadi itu. Nah, untuk orang-orang Kristen sendiri ya, mereka memungkiri kalau diuraikan isi kitabnya ya, itu mereka dengan ya dengan berbelit-belit ya, mutar sana, mutar sini, musing sana, musing sini, yang pada akhirnya blunder sendiri ya. Padahal dengan jelas ketika dibacakan ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab mereka, itu mereka mencoba untuk segala cara menghilangkannya ya, dan segala cara untuk mengingkarinya, bahkan berretorika yang tidak berkesesuaian dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Inilah orang-orang Kristen. Nah, ini jadi sebuah bukti nyata bahasanya hari ini kita dapat saksikan Kristen itu sangat sulit untuk dikatakan kebenaran, itu sangat sulit. Karena apa? Karena memang dari isi kitabnya saja sudah kontradiksi. Nah, dengan pengajaran doktrinnya juga berbeda, tidak alkitabiah ya. Jadi jemaatnya ataupun pendeta mereka itu pusing ketika menguraikan dari segi keimanannya tentang bagaimana harus alkitabiah begitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Bruseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.